Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini AP2SI memiliki program baru. Kita sebut dengan namanya menimba ilmu PS gitu. Jadi selama ini AP2SI ada juga program semacam ini, tapi kita bilangnya belajar praktek baik gitu dari teman-teman anggota AP2SI. Nah, sekarang kita akan berusaha mendatangi teman-teman para ahlinya PS, makanya kita bilangnya menimba ilmu PS. Jadi AP2SI yang akan menimba ilmu kepada teman-teman di sini, dan teman kita kali ini yang akan kita timba ilmunya adalah dari Latin, Lembaga Alam Tropika Indonesia. Dan hadir sebagai narasumber di sini Mas Thomas selaku direktur dari Latin, kemudian Mas Novan, halo Mbak. Ya, dan Mas Bambang. Salam kenal semuanya. Saya pertama kali nih bertemu dengan Mas Thomas ya. Kalau dengan Mas Bambang dan Mas Novan pernah bertemu. Dan kenapa kita ingin datang ke sini? Itu karena kita kemarin sempat mendengar tentang adanya buku yang baru dirilis, hasil studi dari teman-teman Latin. Makanya kita ingin tahu nih, karena anggota AP2SI juga banyak yang ada di Jawa juga. Nah, terkait dengan itu, kita ingin tahu lebih dalam, dan sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Dipersilakan ke Mas Thomas. Ya, saya Thomas, lengkapnya Thomas Oniferiasa, jadi direktur sejak tahun lalu ya, Maret 2023. Ini ada Novan, ada Bambang. Kami sebenarnya tim risetnya ada banyak, cuma memang di proses analisis dan penulisan itu kita bertiga gitu ya. Sementara perkenalan dulu ya, nanti baru kita. Benar. Terima kasih. Mas Novan mungkin mau menambahkan perkenalannya dulu nih. Kita masih perkenalan dulu. Iya, jadi perkenalkan saya Novan, Mbak. Kalau tadi di-mention tentang riset hutan Jawa itu, kebetulan di 2023 itu saya yang jadi koordinatornya. Terus tahun ini saya ganti sama Mas Bambang. Ini kita tukar posisi gitu. Sekarang yang bagian riset itu Mas Bambang. Tapi kemarin Mas Bambang pun ikut in charge ya. Kalau aku kemarin fokusnya di Jawa Tengah sama di Jawa Barat itu di Kabupaten Sukabumi. Mungkin nanti bisa banyak ngobrol yang bagian itu kalau saya. Terima kasih Mas Novan. Ya. Ya, perkenalkan Mbak Ika, saya Bambang. Sebelumnya saya itu di bagian stakeholder engagement. Tapi karena saya juga punya minat di riset ya, jadi saya in charge baik dari proses awal penyusunan metodologi dan sebagainya, turun lapang dan proses analisis ya, penulisan laporannya juga gitu. Tapi di tahun ini saya switch dengan Mas Novan gitu. Mas Novan fokus di komunitas, di community, saya fokus di knowledge-nya gitu. Jadi hanya tukar posisi saja. Oke, ya. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Semoga kita menjadi semakin dekat ya nanti untuk berbagi ilmunya. Seperti yang kita tahu, untuk studinya itu berjudul meletakkan inklusivitas dan keberlanjutan hutan Jawa gitu ya. Mungkin yang ingin kita tahu pertama, kenapa hutan Jawa gitu? Karena bicara tentang PS kan sebenarnya tidak hanya Jawa, tapi ini teman-teman di Jawa gitu. Ya, karena Jawa pulau yang paling padat gitu ya, dan sebenarnya PS di Jawa juga tidak seperti di luar Jawa gitu, karena di sini ada perum-perum tani atau BUMN negara ya. Terus yang kedua, skema PS yang ada di Jawa tuh lebih banyak tuh, ada IPH-PS, ada KHDPK dan lain-lain. Makanya kita coba mulai dari Jawa dulu, karena Jawa juga menjadi rujukan sebenarnya buat pengelolaan PS di tempat-tempat lain gitu. Nah, memang pada awalnya memang kita berusaha bagaimana ini bisa diakui, kemudian divalidasi di kalangan perguruan tinggi, karena banyak riset-riset terkait gitu ya. Mungkin tidak melalui beberapa proses validasi atau review gitu. Jadi memang dari awal kita merancang metodologi, kemudian hasilnya pun kita review di IPB gitu ya, supaya kita mendapatkan pengakuan ilmiah gitu ya terkait dengan hasil-hasil ini. Sedangkan judulnya itu sebenarnya mencerminkan hasil. Ya, oke. Kira-kira gitu. Terus kalau waktu studinya memakan waktu berapa lama itu untuk berapa tempat ya, maaf? Berapa tempat dan berapa lama tuh kayaknya? Iya, kalau lokasi sebenarnya nggak cuma di Jawa, Mbak. Jadi kami itu ada juga di Kalimantan Barat dan Lombok Tengah.
Jadi khusus yang memang sudah kita rilis di sebuah buku itu baru di Jawa. Tapi yang lain nanti akan menyusul. Oh, jadi kita sambil menunggu ya ke depannya. Ya, betul. Jadi yang di Jawa itu kita di 2023 itu dari mulai bulan Juni ya Pak. Jadi Juni sampai Desember lah. Ya, sampai jadi. Kalau prosesnya ya sampai proses review. Sampai akhir ya Desember. Ya, dan prosesnya memang bukan cuma Latin, Mbak. Kami selalu koordinasi itu dengan mitra lokal. Jadi untuk di Jawa Timur selalu ada mitra lokal, yaitu LSDP, SD Inpers. Di Jawa Tengah waktu itu dengan FKKM. Terus di Jawa Barat itu ada Absolut dan GIF ya. Ya, GIF. Lalu di Kalimantan Barat juga ada, begitupun di Lombok Tengah ada Kanopi, Rimbawan. Jadi Latin risetnya itu riset kolaborasi lah. Berarti yang mendesain riset itu teman-teman Latin, kemudian dibawa bekerja sama dengan kolaborasi ya dengan teman-teman di sana. Iya, jadi tim enumerator itu di lapangan teman-teman teman-teman pendamping di lapangan. Pendampingnya. Jadi tujuannya kan supaya teman-teman di lapangan itu juga memahami sebenarnya masalah-masalah apa saja yang ditemukan di lokasi dampingannya gitu. Nah, masuk ke masalah nih gitu. Masalah. Adakah masalah terkait dengan tadi hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman ini? Ya, gagasan riset ini kan sebenarnya berawal dari kita nggak punya informasi yang cukup gitu ya. Pasca masyarakat itu dikasih izin gitu ya, izinnya terbit itu kita nggak punya informasi bagaimana kondisinya. Nah, sebenarnya itu yang ingin kita lihat. Jadi risetnya lebih pada satu ke kinerja, yang kedua ke dampak dari izin-izin yang diberikan. Kalau masalah banyak banget ya, tapi kita mendesain itu menjadi beberapa hal terkait dengan problem di pengelolaan PS sendiri ya. Jadi tata kelola ekosistemnya, kemudian ekonomi dan kelembagaan. Ada satu lagi yang kita lihat terkait hal-hal yang spesifik, misalnya keberlanjutan PS itu sendiri. Yang kedua pra-izinnya gitu. Kira-kira sudah tepatkah yang menerima izin itu? Ya. Kira-kira itu. Jadi nanti hasil ini sebenarnya rekomendasinya agak sedikit agak sedikit banyak juga gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan cepat gitu. Kalau masalah terkait dengan kita mulai dari pra-izin lah ya. Iya, oke. Jadi kalau kasus yang umum tuh pra-izin tuh cepat sekali ya. Ada yang seminggu udah dapat, seminggu, sebulan, 2 bulan itu udah dapat SK gitu, atau yang setahun lebih cepat. Padahal P2 sih lama-lama sekali. Ada yang cuma 6 bulan ya, 6 bulan udah dapat izin. Nah, persoalannya sekarang apakah yang menerima itu sudah tepat atau belum gitu. Ya, iya benar. Kasus yang kita temukan kan ada yang menerima sebenarnya nggak butuh lahan PS itu. Jadi ya setelah dapat izin ya terbengkalai. Terus yang kedua antara ini sudah masuk hasil berarti Mas? Di hasil ya kira-kira itu problemnya ya. Iya. Terus yang kedua antara yang menerima dengan jumlah yang dibutuhkan itu berbeda gitu. Jadi luasan SK yang diberikan itu lebih sedikit daripada yang sebenarnya orang butuh gitu. Sehingga yang terjadi adalah kemudian disesuaikan luasan lahan itu untuk dikompromikan, dibagi-bagi gitu. Itu kalau di pra-izin. Kalau di pasca izin ya banyak sebenarnya, mulai dari masalah pendampingan yang nggak cukup gitu ya, karena energi udah habis di pra-izin, dukungan teknis misalnya kayak pengembangan ekonomi, pengelolaan kawasan, sampai ke keberlanjutan. Nanti kalau detailnya bisa kita sampaikan satu-satu dalam diskusi. Kira-kira umumnya gitu. Kira-kira umumnya seperti itu ya. Tadi yang terkait dengan pra-izin, saya malah baru tahu nih kalau misalnya ada yang tidak butuh gitu ya. Karena ya saya kira AP2SI juga pasti paham lah ya, bahwa tapi misalnya kalau kasus yang luasannya tidak sama, saya menghadapi itu. Tapi kalau yang ini nih yang tidak banyak, kalau itu malah jauh lebih banyak. Karena apa? Karena biasanya
masyarakat itu tidak mengajukan sendiri kan, Iya. diajukan oleh LSM-nya gitu ya. Nah kadang-kadang proses FPIC di awal itu nggak cukup lengkap gitu ya, sehingga ya udah main data-data aja gitu ya, sehingga banyak yang sebenarnya nggak butuh tapi malah dapat. Masuk. Iya, paham. Kasusnya tuh ada di Cianjur, ya di Cianjur, di Kopi terutama. Iya. Jadi banyak lahan-lahan itu nggak produktif gitu. Nah, tadi masuk ke lokasi mungkin ya. Lokasi yang teman-teman lakukan itu di mana aja ya yang terkait dengan Jawa ini? Mungkin bisa diceritakan Mas, kira-kira di sana seperti apa sih itu? Ini pasti sangat penting untuk teman-teman Dari lain gitu ya. timur dulu, timur. Ya, boleh dari timur. Ya, saya itu kebetulan ditugaskan ya kan, bagi-bagi tim ya. Saya itu ditugaskan untuk di Jember, di Jawa Timur itu kita di Jember di 2 desa, di Desa Pakis dan Desa Sidodadi. KPS-nya itu KPS Rengganis dan juga Sidomukti. Sebelumnya mereka kan Kulin KK, bentuknya Gapoktan, kemudian sekarang kan sudah dapat SK KHDPK gitu kemarin di awal tahun gitu ya. Jadi di sana itu 2 desa itu cukup luas ya, dan 2 topografi yang berbeda gitu. Kalau yang di Rengganis itu karena dia di kaki gunung, jadi tutupan lahannya itu lebih rimbun ya, dan dia di hutan lindung juga. Sedangkan kalau di Sidomukti atau di Desa Sidodadi itu dia hutan produksi gitu. Jadi tutupan lahannya itu minim karena dia kan bekas jati ya. Jadi sudah melakukan pemanfaatan, sudah ditebang gitu. Jadi tutupannya sangat minim. Kalau yang di Pakis itu kebetulan mahoni gitu. Tapi memang masih ada problem juga karena pasca KHDPK, karena itu kan ada aset-asetnya, masih ada aset perhutani ya, pohon-pohonnya itu. Dan update-annya mungkin nanti kita bisa langsung tanyakan sebenarnya bagaimana proses penyelesaian aset-aset perhutani gitu, pergeserannya seperti apa. Tapi memang beberapa hal yang bisa dicontoh dari teman-teman di Jember itu adalah bagaimana mereka mengelola kelembagaan itu gitu. Jadi pendamping lapangan itu mereka tidak lagi harus terus-terusan gitu ya, intensif melakukan pendampingan, tapi mereka sudah sampai pada dimana mereka kayak ya masyarakatnya atau kelompoknya itu berinisiatif gitu. Dan pendamping itu bertugas untuk kayak QC lah barangkali ya. Jadi kayak apakah sudah tepat tindakan mereka, kalau misalkan mau engagement ke stakeholder tertentu, apakah stakeholder ini tepat atau tidak, nah kayak gitu-gitu. Jadi yang di Jember, yang di Pakis dan ya Pakis ya, itu kebetulan didampingi oleh teman-teman dari SDM Pers atau LSDP gitu. Jadi itu sih salah satu hal yang menurutku perlu di-highlight ya mengenai kelembagaan gitu. Jadi kekuatan kelembagaan itu cukup bagus juga karena dari beberapa riset ya terlihat memang dari peningkatan ekonomi gitu yang di Jember itu cukup signifikan gitu ya. Meskipun kalau yang di Sidodadi itu mereka barangkali belum melakukan pemanfaatan tanaman hutan karena kan mereka kan jati yang sudah habis ditebang gitu, tapi mereka sudah berupaya gitu menanam tanaman-tanaman MPTS gitu. Tapi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang menanam tanaman sela di situ gitu, seperti jambu, kemudian hortikultura gitu, untuk sambil perlahan mereka melakukan penghijauan kembali. Ini kan berarti termasuk praktek baik ya. Apa sih dampak adanya PS untuk masyarakat di sekitar hutan gitu. Kalau di wilayah lain apakah dampaknya memang baik semua atau bagaimana nih dari teman-teman? Kalau di Jawa Tengah itu memang berbeda dengan wilayah lain. Mereka kelompok petani hutannya ini atau LMDH-nya itu memang sudah struggling dari awal tanpa adanya pendamping. Ya, jadi sampai sekarang memang LMDH-nya namanya LMDH Rawasakti. Mereka itu sudah sebelum adanya PS, itu zaman masih PHBM, sudah menginisiasi ekowisata, namanya Wana Wisata Bale Gandrung gitu. Dan pada prosesnya kelompok ini sendiri yang datang ke CDK, datang ke KLHK bahkan gitu. Karena akses terhadap pendamping baru-baru ada itu setelah perhutanan sosial, itu ada tim, terus termasuk Latin gitu. Kami juga beberapa kali melakukan fasilitasi dan
pengembangan jejaring gitu. Nah, ternyata ada satu hal yang menarik, Mbak. Salah satu temuannya adalah bisnis-bisnis perhutanan sosial yang dia itu bisa sustain dan bisa minimal di COVID itu dia digempur COVID itu tetap bisa survive itu ya di itu LMD Harawasakti, karena bisnis itu sudah berjalan diinisiasinya 2014. Jadi setelah PS itu mereka nggak bikin baru dari awal tapi melanjutkan yang sebelumnya. Nah, ternyata itu lebih stabil gitu, dan sampai sekarang terbukti baru-baru ini bekerja sama juga dengan Astra, bikin desa mandiri, desa wisata Astra gitu. Kami sendiri support untuk ini penanaman pohon bersama Jejakin gitu. Nah, ternyata kalau dibilang bahwa masyarakat ini perlu pendamping, betul. Tapi ada case di mana masyarakatnya juga bisa struggling sendiri gitu, di mana pendamping bukan mendampingi terus-terusan gitu, tapi kami hanya memperkuat lagi kekuatan yang sudah ada gitu. Jadi tinggal ditambah nih jejaringnya, ditambah kapasitas bagian ini, itu udah sangat powerful, Mbak. Itu salah satu cerita yang menarik, karena tanpa pendamping bisa kok gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara temuan kunci terkait dengan kinerja, lokal champion di masyarakat itu penting gitu ya, untuk mengefektifkan kerja-kerja teman-teman pendamping gitu ya, LSM dan yang lainnya, termasuk juga mengakselerasi. Jadi si lokal champion itu bisa memfasilitasi masyarakatnya sendiri. Temuan kunci lain memang seperti yang diceritakan Novan sama Bambang bahwa dampak ekonomi itu ada gitu. Tapi dampak ekonomi itu sifatnya masih individu, jadi belum kolektif gitu ya. Nah, ini menjadi PR sih sebenarnya, bagaimana menciptakan atau mengkreasikan dampak ekonomi itu secara kolektif. Ya seperti yang kita tahu juga, PS ini kan tujuannya lebih ke pemerataan akses, kemudian dampak ekonomi sosial, minimalkan konflik. Nah, sehingga kalau kita bisa maklumi misalnya kayak tata kelola ekosistem itu jadi pilihan terakhir atau jadi hal yang dilakukan terakhir ketika memang masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain, konflik itu belum selesai gitu. Tapi pada beberapa tempat sudah dilakukan juga gitu. Cuma memang kalau dari temuan kita ya sepertinya memang jadi pilihan terakhir. Kalau yang Jawa Barat gimana nih, Mas? Di Jawa Barat itu kan ya tadi sudah di-mention oleh Mas Novan ya, terkait bagaimana sih struggling atau mereka kan gini loh kan, masyarakat kan sebenarnya batasan antara kawasan hutan dan tidak kawasan hutan itu kan masih buyar juga ya sebenarnya gitu. Jadi ada yang masyarakat memang barangkali sudah menggarap lahan itu, tapi ternyata memang kawasan hutan gitu ya. Nah, kalau di Jawa Barat itu sendiri ternyata tadi ya, jadi ketika mau ada PS dan sebagainya itu baru kemudian mereka bergiat gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu hal yang bisa dibilang kedekatan antara mereka dengan lahannya itu belum cukup gitu untuk kemudian mereka bisa struggling dan sebagainya gitu ya. Jadi karena pas kita temu itu di Jawa Barat itu beberapa lokasi itu dia justru karena pasca izin tadi ya, pasca izinnya tidak digarap dan sebagainya. Memang banyak faktor gitu, terutama terkait modal dan sebagainya gitu. Karena kan mereka misalkan terkendala, misalkan hanya tanaman kopi misalkan gitu ya. Kopi hanya panen setahun sekali, tidak imbang dengan modal yang mereka keluarkan dengan output yang hasil panen yang mereka dapatkan, sehingga mereka akhirnya balik lagi bertanam sayur di lahan yang bukan kawasan hutan ya, di lahan pribadi masing-masing gitu, sehingga yang tadi PS yang disebutkan tadi itu bisa dibilang tidak terawat lah gitu ya, gitu. Jadi butuh struggling lagi sejak awal gitu. Tapi kalau yang tadi Mas Thomas menyinggung soal ini usaha kelompok, sebenarnya beberapa lokasi juga ada itu, salah satunya di Rengganis itu mereka sudah ada di ini juga ada ya di Pemalang itu ya. Tapi kalau di Rengganis itu dia sangat terkenal tuh di Jember itu Kampung Durian. Wisata Kampung Durian itu sangat terkenal di Jember. Bahkan
pelanggannya itu nggak hanya dari Jember aja gitu, Jawa Timur dan sebagainya, dan sudah menjadi langganan acara-acara tahunan di Jember gitu, misalkan kayak acara, misalkan mereka ada goes bareng dan sebagainya gitu. Dan sekarang mereka lagi melakukan peningkatan jenis usaha lainnya selain wisata. Jadi mereka wisata, ada sungai gitu ya, mereka bikin glamping dan sebagainya. Dan tadi lagi-lagi soal penguatan kelembagaan itu cukup penting, karena mereka akhirnya bersepakat bahwa yang menerima manfaat dari usaha kelompok itu ya kelompok gitu, dan mereka punya rasa tenggang rasa lah antara yang lain, itu punya modal sosial yang sangat kuat, sehingga ketika mereka bikin sebuah usaha bersama itu manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, oleh kelompok, bahkan juga desa itu sendiri, karena kan desa akhirnya menjadi ramai ya. Akhirnya kan usaha-usaha lain selain PS gitu kan ada efek dominonya gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari riset ini Mas, atau dalam pelaksanaan riset ini, peran Latin sendiri seperti apa ya, maksud saya, apakah hanya periset aja, menempatkan diri sebagai periset aja, atau memang sebagai pendamping dari mereka, atau apa, ini baru terpikirkan ketika hasil lapangan seperti ini, oh maka kita akan menempatkan diri seperti apa gitu Mas? Ya, dari Latin sendiri kan sebenarnya kalau bicara strategic vision gitu ya, memang kita tidak melakukan pendampingan di lapangan secara intensif gitu ya, tapi kita berperan sebagai backbone gitu ya, jadi penguat kelembagaan mitra gitu. Jadi makanya kita banyak mengembangkan metodologi, hal-hal yang terkait dengan penguatan kapasitas gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bersama-sama para pendamping nih, kita sama-sama menguatkan keterampilan dan kapasitas termasuk jejaring gitu. Yang mendampingi tetap teman-teman yang ada di lokasi gitu ya, teman-teman LSM gitu. Nah, peran kita juga sebagai jembatan gitu ke pengambil kebijakan seperti itu. Makanya hasil-hasil riset ini kita juga sampaikan ke KLHK, ke beberapa mitra strategis dan juga beberapa stakeholder yang kita anggap penting untuk tahu. Gitu. Nah, ya terkait dengan peran lain kan sebenarnya kalau kita lihat kita nggak punya sistem gitu ya atau data terkait dengan pasca izin itu. Nah, Latin sendiri kan pada kasus ini sebenarnya uji coba metodologi gitu. Sembari juga mengembangkan sistem. Jadi kita sudah punya tools untuk mengukur dampak PS yang sedang kita uji dengan melakukan di beberapa lokasi. Nanti ketika jumlahnya sudah cukup, kemudian kita bisa yakin bahwa ini cukup bisa di publish, kita akan publish, dan kemudian kita akan coba bicarakan dengan KLHK apakah ini bisa diadopsi atau tidak gitu. Karena kita sih berharap ini bisa jadi mudah gitu ya buat siapapun mengetahui, karena proses update-nya mudah, tapi tetap bisa menyajikan informasi yang cukup gitu ya, yang bisa mengetahui kondisi atau situasi di lokasi. Kira-kira itu sih. Setuju sekali itu Mas, maksudnya memang penilaian itu akan menjadi penting ya, maksudnya biar masyarakat juga tahu target dia sebenarnya apa, kemudian ya sudah sampai tahap mana mereka gitu kan, dan bagaimana langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Nah, tadi yang terkait dengan pembicaraan kita sebelumnya, jadi kalau boleh saya simpulkan gitu ya, berarti penguatan kelembagaan untuk lebih ke pasca penerimaan izin PS ini kan berarti sangat penting begitu ya, dan kemudian ini akan menentukan juga apa sih kedepannya nasib lahan PS ini akan seperti apa gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan dengan para pendamping, tapi maksudnya peran dari masyarakat itu juga penting gitu. Mereka bisa mengambil peran gitu, tidak menunggu pendamping itu datang seperti tadi contoh-contoh yang sudah disebutkan juga. Dan penempatan lokal champion juga sangat penting ya. Tapi walaupun memang tidak mudah untuk mencari lokal championnya gitu ya, mungkin prosesnya cukup panjang, dan itu semoga menjadi apa ya, akan menjadi penyemangat lah untuk kita semua, karena ya jujur anggota P2SI juga sekarang ini ada 51 KPS, ada di 17 provinsi, itu juga masih banyak juga lahan-lahan yang belum terkelola dengan baik, sampai ya perencanaan juga ada yang belum gitu ya. Dan kadang ada yang menjadi kurang bersemangat gitu. Semoga setelah melihat podcast ini kita akan lebih semangat lagi gitu ya, karena tadi kalau dari hasil cerita teman-teman ini kan hasil studinya itu
banyak hal yang positif ternyata kita bisa lakukan gitu ya tadi, dengan tidak hanya mengandalkan pada pendamping, dan semoga ini akan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Dan kalau untuk mendapatkan hasil riset ini sendiri bagaimana caranya Mas? Apakah hanya saya punya yang PDF-nya, apakah hanya dari situ atau ada versi cetak atau seperti apa? Ada versi cetak, bisa beli di itu ya, di IPB Press. Oh, di IPB Press. Atau jaringan ini ya, jaringan tokonya mereka gitu ya. Atau mungkin diizinkankah kalau misalnya teman-teman kami dari anggota PDSI Bisa. bermain ke sini, atau nanti bisa juga kami mengundang teman-teman Latin untuk lebih dalam lagi ya, karena ini kan kita hanya bicara sebentar saja, sedikit saja untuk mengantar gitu Mas. Sebenarnya ada satu hal yang paling penting sih dari temuan itu, Ya Mas. yang jarang dibahas, peran pemerintah daerah. Oke. Nah, kalau dari temuan kita tuh karena PS ini sektoral kan, kehutanan. Nah, peran pemerintah daerah itu hampir nggak kelihatan gitu. Tapi ada case yang bagus, misalnya kayak di Jember, bagaimana daerah, kabupaten itu membuat roadmap gitu ya untuk 20 pasca izin. 20 izin yang sudah ada gitu. Jadi merancang roadmap pasca izinnya gitu. Nah, salah satunya yang didukung mereka adalah menguatkan KPS dengan menyusun perdes-perdes itu. Jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desanya itu melatih, membuat pelatihan-pelatihan ke 20 KPS. Kemudian juga peran dari Dinas UMKM, koperasi gitu ya, bagaimana menyambungkan bisnis mereka ke perusahaan-perusahaan pengolah gitu. Karena di sana ada contoh kayu putih, nah mereka tuh disambungkan kerjasamanya dengan perusahaan pengolah kayu putih. Sehingga ini jadi lebih akselerasinya jadi lebih cepat, dan PS itu jadi kelihatan ini didukung oleh berbagai pihak dan memang menjanjikan memberikan selain kontribusi ke masyarakat, ke daerah juga. Itu sih yang jarang sekali dibahas. Nah, makanya di tahun lalu juga Latin tuh mendorong Kementerian Dalam Negeri ya, Ditjen Pembangunan Daerah, kita menyusun panduan tuh lintas urusan bagaimana pemerintah kabupaten itu bisa mengalokasikan anggaran-anggaran ke perhutanan sosial. Jadi kita sampai ke menyusun kodifikasi akun apa yang bisa digunakan kayak gitu. Nah, ini ada yang sudah menerapkan misalnya di Lumajang gitu. Jadi kita mau review apa kesulitannya gitu ya. Nah, ini juga akan membantu daerah gitu ya ketika dia mau ngedukung PS di lokasi gitu. Ya. Terima kasih. Sudah ada tambahan lagi nih tadi yang terkait dengan peran pemerintah daerah yang cukup penting dalam mengembangkan perhutanan sosial begitu ya. Nah, mungkin ini yang terakhir Mas, apa rekomendasi nih untuk perubahan menuju PS yang lebih baik gitu? Rekomendasinya banyak, tapi mungkin kita perlu satu-satu dulu ya. Ya, boleh. Sekarang udah ada mungkin 6 juta sekian lebih gitu ya yang dirilis izinnya. Ya. Persoalannya kita nggak tahu kondisinya. Nah, lebih baik kita moratorium aja dulu, berhenti aja dulu, sambil paralel kita periksa gitu. Izin tetap boleh dikeluarkan tapi selektif. Nah, yang kedua nge-review gitu ya, nge-review semua izin-izin PS yang sudah ada itu apa sih problemnya gitu, apa sih positif negatifnya gitu, yang bisa kemudian jadi pembelajaran bersama gitu. Nah, kalau dari agenda PS sendiri ada satu hal tadi yang terakhir saya sebutkan, peran pemerintah daerah. Nah, ini perlu mulai mungkin disonding, kemudian diperkuat akselerasinya bagaimana daerah-daerah mendukung ada yang namanya integrated area development itu, yang inisiasi itu, sehingga ini bisa berjalan gitu. Memang benar PS itu sektoral gitu ya, tapi kan ada manusia di sekitarnya yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, itu yang ketiga itu ya pemerintah. Nah, yang terakhir adalah proses belajar sih sebenarnya, mengembangkan proses belajar antar KPS yang berhasil dengan yang belum gitu ya, sehingga proses transfer knowledge pengalamannya tuh bisa nyampe dan kemudian bisa direplikasi dengan cepat gitu. Karena biasanya antar petani itu jauh lebih mudah untuk memahami. Ya. Terima kasih sekali. Tadi saya catat ya, ini tentang rekomendasi dari teman-teman di Latin, dan sepertinya memang pas gitu ya ketika kita bicara tentang moratorium izin. Iya benar, saat ini izin udah berapa ya, kami aja megang 51 KPS ini sudah sangat berasa gitu ya. Ya tadilah melihat ada banyak hal yang tidak berjalan di sana, kemudian ya tadi perlu review, tapi sekarang juga standar reviewnya sepertinya. Ya, makanya Latin membuat standar review sebenarnya
terkait metodologi pengukuran itu, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja sih. Jadi nanti kita juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada mitra gitu ya, yang mau melakukan review terhadap PS-nya. Ya, terima kasih. Kami tunggu kabar baiknya mungkin supaya kami juga bisa belajar dari teman-teman di Latin gitu ya. Mungkin malah bisa menjadi mitranya supaya ya kita bisa belajar bareng lagi. Oke. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas informasinya Mas Thomas, Mas Novan, dan Mas Bambang. Insya Allah sampai bertemu lagi. Terima kasih dan selamat siang. Siap.